Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh melupakan segala kebaikan Tuhan yang kita telah terima. Kita harus tetap setia apapun keadaan, dan kita harus lebih semangat dan berjuang dari sebelumnya. Kita tidak boleh lemah, kerajinan kita tidak boleh kendor. Nah saudara, saya ingin mengingatkan sebuah nyanyian lama. Mungkin dianggap jadul, tapi nyanyian ini memberkati ketika saya masih muda dan sampai hari ini. Nyanyiannya adalah When I Remember What the Lord Has Done. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya, bila ku ingat cinta Tuhanku, ya, ku tak mau mundur lagi. Baik, saya nyanyi dulu. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Nah. Udah terasa toh? Mau mundur susah, harus maju. Makanya nyanyinya, bila ku ingat cinta Tuhanku. Tepuk tangan, 1, 2, 3. Prak, 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 prak. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Semua. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Katakan, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur. Sekarang sendiri. Bila lebih keras. Sekarang bahasanya orang NTT, orang Kupang, ya, nanti Tuhan tolong. When I remember what the Lord has done, I never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I never go back anymore. No, I never go back anymore. No, I never go back anymore. When I remember what was done, when I remember what the Lord has done, I never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I never go back anymore. Tangan semuanya. No, semua. No, I never go back anymore. No, I never go back. No-nya kan sudah no mau. Nggak benar itu. No, I never go back anymore. No, I never go back anymore. Haleluya. Selamat kembali saudara. Ya, saat ini banyak orang Kristen sedang mengalami krisis iman, kemunduran, penuh kefrustrasian, keraguan-raguan, suam, dan mulai masa bodoh. Saudara, kemunduran dalam bahasa Inggrisnya adalah backsliding, artinya mundur. Backsliding adalah kembali untuk melakukan perilaku-perilaku yang tercela, tidak ada gairah untuk yang baik, dan tidak ada yang dapat diberikan kepada Tuhan. Kita diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan, hendaklah kerajinan kita tidak boleh kendor, ya. Roh kita harus bernyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Nah saudara, apakah kita mau mundur, apakah kita mau maju, itu adalah sebuah pilihan yang harus kita kerjakan. Kita masing-masing harus mengerjakan pekerjaan Allah. Tuhan ingatkan, siapa yang tertahan sampai terakhir, siapa yang tetap eksis, survive, dialah yang akan memetik berkat keselamatan. Saya percaya bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang kalau kita selalu ada dalam Tuhan. Nah, sehubungan dengan itu saudara, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan tentang mengatasi kemunduran. Kita tidak boleh backsliding, ya. Kita kembali. Yang kembali ke habitatnya adalah binatang-binatang yang begitu jorok. Kenapa anjing mutah lalu
mutanya ditelan kembali. Nah, itu satu hal yang menjijikkan. Bagaimana seekor babi, ya sudah tahu ya, itu babi dimandikan tapi kembali kepada comberan. Nah, itu artinya kemunduran-kemunduran. Kita bukan binatang, tapi kita adalah manusia yang diciptakan dengan derajat yang begitu luar biasa. Kita harus menghargai. Setelah kita ditebus, mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, mari kita akan lihat pesan penting hari ini mengatasi kemunduran. Kita temukan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-12. Kita berdiri, kita akan membaca secara bergantian. Nanti kita ayat yang ke-12 kita membaca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 6. Pastikan nanti sudah belajar kembali pada pasal 1 di rumah. Sebagai introduksi pendahuluan, kenapa sampai bisa backsliding, kenapa bisa lupa, ya, kenapa bisa mundur, kenapa bisa berubah pikiran menjadi lebih buruk. Kita baca dan ini hari kita akan lihat faktanya. Sudah siap? Yang berbahagia orang yang mendengarkan firman. Inilah firman Tuhan ayat 6. Sesudah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Saudara. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua yang hidup di lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di gunungan yang baik di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain atau angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang dilakukan Tuhan dan mereka beribadah kepada Allah. Bersama-sama mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilahnya. Silakan duduk saudara. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mau belajar serius, dan saya percaya firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita dan akan mengubah yang buruk akan menjadi baik. Tetapi yang baik ketika kita mengabaikan firman Tuhan akan menjadi semakin buruk. Nah, saudara, kita diberitahukan dari kisah cerita ini setelah kematian Yosua dan generasi-generasi yang hidup lebih lama dari Yosua, bangsa Israel mengalami kemunduran secara rohani. Mereka tidak punya gairah, dan saya mengatakan bahwa mereka adalah mengalami satu sindrom. Ya, sindrom generasi kedua. Apa itu sindrom? Menurut Kamus Indonesia, sindrom adalah kumpulan gejala-gejala atau tanda-tanda yang terjadi bersama-sama serentak yang menandai, ya, adanya ketidaknormalan dalam hal yang tertentu. Nggak normal, sudah diberkati, sudah ditolong, ya, sudah menikmati. Nah, ini adalah tanda-tanda tidak normal. Sudah dibaptis, mundur, itu nggak normal. Sudah mau melayani Tuhan, kok malas, itu nggak normal. Inginkan surga, keluarga baik, ya, kita selalu dalam kemenangan, tapi kita tidak, itu namanya tidak normal, dan itu adalah gejala. Nah, saudara, gejala ini dari masa ke masa, jangankan di tengah-tengah bangsa Israel atau orang Kristen, di dunia sekitar pun sindrom ini pun bisa terjadi. Dulu orang tuanya sukses, anaknya marat. Dulu orang tuanya terhormat dan terpandang, tapi keturunannya bejat dan rusak. Ini gejala. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara rohani yang terjadi dalam bangsa Israel sindrom yang begitu mencengangkan, menyedihkan. Kejadian menyedihkan ini merupakan contoh bagi saya dan saudara. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12, semua yang terjadi itu menjadi contoh bagi saya, bagi kita, dan peringatan pada kita yang hidup saat ini.
Kalau kita ambil pelajaran, menjadi pelajaran, dengan belajar kita berubah, dengan belajar kita mengerti, maka kita tidak akan jatuh. Jangan menyangka kita sudah baik, jangan menyangka kita sudah ini begitu. Tetapi saudara, mari hati-hati supaya kita jangan sampai jatuh. Nah saudara, perhatikan kisah ini. Setelah kematian Yosua dan generasi tua, bangsa ini mengalami kemunduran yang menghasilkan apostasi. Apostasi adalah kemurtatan, kejatuhan. Apa artinya? Suatu kebodohan. Seringkali saudara kita tidak menyadari ini. Makanya saudara, mari kita lebih giat. Harus giat. Apapun yang giat di dalam Tuhan. Saya percaya kita tidak akan mundur selama kita dalam Tuhan. Setuju? Setuju? Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Katakan, aku harus kuat dalam Tuhan. Saya nggak punya duit, bukan itu masalahnya. Anak saya pergi, nggak urusnya, bukan itu persoalannya. Saya sudah tua, bukan itu persoalannya. Tua muda lama baru, persoalannya adalah masihkah kita kuat di dalam Tuhan? Kalau kita kuat dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mundur? Yang membuat kemunduran sebab kita telah jauh dari Tuhan. Yeremia mengatakan sudah mendapat sumber air yang hidup, bikin susah sendiri, sibuk sendiri, yang tidak mendatangkan apa-apa, menggali 2 kali kolam yang bocor, kolam yang bocor. Saya mau kasih tahu, tanpa Tuhan bocor, saudara. Tanpa Tuhan pelayananku bocor. Tanpa Tuhan rumah tangga kita ini bocor loh. Bocor. Dokter, artinya bocor? Menguntungkan gak di ujung kebocoran itu? Waduh, stres. Haleluya, Tuhan menginginkan kita supaya kita kuat di dalam Dia. Nah saudara, ini adalah kondisi yang sangat bodoh. Galatia pasal 3 ayat 3 itu adalah sebuah kebodohan. Betapa bodohnya engkau, secepat mungkin itu engkau membuat kebodohan. Engkau mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kau punya jaminan awal yang baik, tapi itu adalah akhir yang buruk. Makanya benar saudara harus semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kesuksesan membuat kita jauh dari Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang keselamatan. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi kemunduran iman? Bagaimana kita tetap eksis di tengah krisis? Berat hidup ini. Hidup bukan untuk main-main, tetapi berat. Tetapi segala perkara yang berat itu dapat kita atasi, dapat kita tanggung. Karena ada kekuatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jangan cengeng. Ya, mari kita tetap melayani Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Saudara, bagaimana saya dan Fia bisa mengatasi persoalan yang membuat kemunduran semacam ini? Kita yakin bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Katakan, firman Tuhan bermanfaat. Katakan, firman Tuhan bermanfaat. Bermanfaat. Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menyatakan di mana tak kesalahan umat Tuhan, di mana kebenaran berkat-berkat terjadi. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, tapi firman Tuhan memperbaiki kelakuan, behavior, kelakuan. Kelakuannya apa itu? Wah, nggak sanggup lagi deh, nggak sanggup. Tapi firman Allah berkuasa untuk memperbaiki. Dan firman Allah itu mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan yang cerita tentang kisah yang kita baca bersama ini mendidik. Supaya kita tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu pasti mundur. Kalau seperti itu pasti kita murtad. Berangkat dari sini, secara positif, saya dan saudara bisa mengatasi kemunduran. Setuju? Pak Gideon? Saya lemah, saya kilap,
Saya nggak bisa diubah. Kata siapa? Berangkat dari firman Tuhan ini, secara positif, saya bisa tetap eksis di tengah-tengah krisis. Saya melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya masih melihat anugerah Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Apa artinya firman Tuhan supaya kita bisa mengatasi yang namanya kemunduran pertama? Dari cerita ini kita balik secara positif. Kita jangan puas dalam status quo. Status quo artinya itu aja udah puas, nyaman, mapan, udah dah di rumah enak. Itu status quo. Nggak ada perubahan. Saya udah dibaptis, saya anggota, saya natal, saya ikut doa. Tiap hari saya lihat YouTube, resep itu. Hati-hati. Kalau itu status quo, itu adalah kepuasan. Jangan merasa puas dengan keadaanmu saat ini. Jangan merasa puas engkau hebat. Jangan merasa puas engkau beda dari 10 tahun yang lalu. Tapi saya berkata, Tuhan, lagi Tuhan, lagi. Sebab Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Kenapa kita tidak lapar? Kenapa kita tidak haus? Kenapa kita tidak mencari? Sebab kepuasan. Generasi Israel dimulai setelah orang tua mereka. Setelah Yosua pergi, mereka puas menempati pusaka mereka. Nyaman. Itu negeri luar biasa. Wah, mau apa? Pengen apa? Mau bisa apa? Semua tersedia. Aduh. Tapi satu hal yang menarik kita perhatikan. Tidak ada yang mengucap syukur. Tapi dikatakan masing-masing. Sudah tahu dalam pasal terakhir Yosua, Hakim-Hakim pasal terakhir ayat 22, ayat 25, masing-masing melakukan yang baik menurut pengertiannya. Ini adalah kondisi merasa mapan, merasa nyaman. Cukup. Tuhan memerintahkan berjuang, perangi. Itu musuh-musuh harus kau kalahkan. Tapi rupanya generasi terakhir, aduh, cukuplah. Cukup buat anak-anak. Kalau sudah nanti membaca ada 10, ada 8 suku. Mulai dari Simeon sampai Dan. Mereka tidak menghalau akar-akar masalah kejahatan. Mereka berpikir, oh itu penduduk baik, asal kita baik. Tapi saya ini merupakan masalah. Menjadi bencana dan malapetaka. Perjuangan yang setengah-setengah. Tidak tuntas. Mari kita tuntaskan perjuangan kita. Beritakan Injil. Bersaksi. Cari jiwa, semangat dalam ibadah. Jangan diam dan kita, wah cukup. Jangan merasa cukup. Kesalahan bangsa Israel menjelang generasi terakhir berakhir dan masuk ke generasi baru itu. Merasa puas. Dampaknya mereka suam-suam. Mereka apatis. Saudara, ini menjadikan sekali. Mereka memiliki pusaka yang mereka perlukan, ya. Mereka nyaman dan mereka buat apa ibadah? Buat apa melayani? Buat apa terlibat dalam pelayanan? Gua nggak resep, nggak demen. Ini adalah pengalaman gereja sekarang sama dengan generasi baru di masa hakim-hakim. Sindrom pertama adalah tandanya merasa puas diri. Udah nyaman kok. Udah mapan. Udah tua. Udah dadah. Udah dadah di rumah. Saudara, hidup ini masih bermanfaat.
Manfaatkan hidupmu. Masih angkat tangan? Coba angkat tangan. Masih bisa ngomong pesen roti deh. Ngomong. Mie goreng deh. Bisa? Besok minggu aku udah kirim. Masih? Sudah tidak menyadari apa yang terjadi besok? Sudahkah engkau siap ketemu sama Tuhan? Kesehatan kita bisa menjadi jaminan? Pak Gideon? Bisa? Selagi masih hidup, mari kita muliakan Tuhan. Selagi masih hidup, mari kerjakan pekerjaan Tuhan. Satu kali kelak saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa sudah orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan? Dok, kau bertanggung jawab sama orang tua enggak? Good. Kau bertanggung sama Tuhan enggak? Serius nih? Semua tanya semua. Siapa yang merasa tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, angkat tangan. Saya jamin 1000% gak berani angkat tangan. Walau hadiah aku mau masa buruk. Kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Ngeri deh. Penyakit kita adalah merasa baik, merasa betah di rumah, main game. Pernahkah sudah berdoa untuk gereja ini siang dan malam? Pernahkah sudah berjantung cari jiwa? Pernahkah sudah menghalau Jakarta perlu doa saudara? Teman-temanmu yang sakit perlu doamu. Tapi kalau sudah merasa puas nyaman, memangnya gua pikirin. Itulah sindrom bangsa Israel. Ini juga terjadi pengalaman orang Kristen sekarang. Ogah-ogahan ke gereja. Wah, Bu Gembala ogah ke gereja ini, betul. Tapi sore hari nanti Bu Gembala datang gereja. Ini hari Bu Gembala masih cari duit. Kok cari duit Pak Gunawan? Dia cari duit supaya gereja di Taman Surya cepat selesai. Dia nggak bisa berbuat ini, dia bisa berdoa, tapi dia punya dana daya. Lihat panas nggak di sana? Panas, panas, panas. Saya ikut ibah dari minggu saya datang kami kemarin panas, tapi saya semangat kerja buat Tuhan terlalu manis sih. Saya nggak pikirkan itu, saya hanya pikirkan gereja itu harus selesai. Apa sudah memikirkan gereja ini? Apa sudah pikirkan kerajaan surga? Halo? Apa sudah maju atau mundur? Kalau kita hanya merasa nyaman, merasa puas, tandanya kau sedang menghadapi kemunduran. Hendaklah kerajinanmu jangan. Yosua berkata, kau pergi ke kampungmu dan masing-masing menikmati pohon aranya, masing-masing urus kambingnya, masing-masing urus tokonya, masing-masing urus dan akhirnya saudara ini merupakan malapetaka, kebersamaan tanpa merasa memiliki. Apa sebab? Masing-masing terjangkit yang namanya puas diri. Katakan, Tuhan, aku hanya puas dengan Engkau. Katakan, aku hanya puas dengan Engkau. Makanya aku lapar dan haus kebenaran-Mu. Saudara, inilah sebagai pernyataan saya dan saudara mampu mengatasi kemunduran dalam sudut pandang positif. Jangan merasa puas diri. Jangan merasa udah pinter sendiri. Jangan ada dalam status quo. Artinya, Tuhan, aku mau diubah. Tuhan mengubah tapi mereka menolak. Tuhan bilang kau berjuang tapi mereka tidak mau berjuang. Memang susah sih saudara untuk mengajak gereja maju. Yang didorong itu apa sih namanya ya Pak Gideon? Gerobak. Apa sih itu gerobak? Tapi sudah akan maju dengan semangat. Aku mau melayani Tuhan.
selama aku masih ada, aku akan berjuang untuk Tuhan. Saudara, saya punya pesan. Barangkali saya tidak selamanya bersama dengan saudara. Ada saya dengan tidak ada saya. Saya mau kasih tahu. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Sekali lagi, tetap berjuang. Jangan merasa puas. Jadi kemunduran sebab terjebak dengan apa yang namanya puas diri. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kemunduran dalam pengikutan kita? Yang kedua, kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Katakan, saya harus bergantung kepada Tuhan, bukan pada manusia. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnah, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Kalau kita hubungkan ayat yang ke-7, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Apa artinya? Ternyata saudara, generasi itu mundur total, sindrom generasi kedua karena bergantung kepada para pemimpin. Orang tua mereka rajin, semangat dalam pelayanan, bercerita tentang kuasa Allah, mujizat anugerah Allah. Tetapi saudara, setelah mereka tidak ada, baru betul-betul mereka mundur. Kematian atau kepergian Yosua menunjukkan begitu jelas mereka stop untuk beribadah. Kenapa begitu? Sebab mereka bergantung pada Yosua, bergantung kepada manusia, bergantung kepada orang tua. Yuk ibu-ibu, ajarkan anak-anakmu untuk bergantung kepada Tuhan. Makan makanan mama, jemputan papa, itu tuh. Setelikaan cici. Jaga cucu adalah oma, mama. Bang Haji Rama berkata terlalu itu kan. Tidak ada alasan yang pantas. Bila kita masing-masing bertanggung jawab. Ketika saya berumah tangga, saya bertanggung jawab untuk anak-anak dan keluarga saya. Saya tidak melibatkan orang tua saya, kejam itu. Kapan saya bisa membahagiakan orang tua saya sementara cucu-cucu saya serahkan kepada anak-anak, kepada kakek nenek. Tapi seringkali kakek nenek cari kerjaan. Kita telah mengajar anak-anak punya ketergantungan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara mau maju, tetap dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kepada siapa-siapa. Kenapa sampai hari saya di gereja ini, saya tidak mengandalkan kolektor loh. Kalau saya mau cari duit, sejak dulu saya harus kerja keras. Teman saya kasih tawaran sama saya, ayo buka pabrik perusahaan kertas Pak Gunawan, buka toko piano Pak Gunawan. Saya dikasih kesempatan itu cok. Ya, ayo buka toko batik, tampang sih tampang Korea toh. Lobby saya bisa. Tapi itu bukan panggilan saya. Saya harus berpaus kepada Tuhan. Saya bersandar kepada Tuhan. Selama saya di tempat ini, di gereja ini, saya bersandar kepada Tuhan. Saya tidak bergantung kepada manusia. Saudara, ajarlah anak-anakmu untuk bersandar kepada Tuhan. Setuju? Setuju? Ajari. Rupanya ini ada satu kesalahan. Generasi muda, generasi kedua ini mulai lupa. Dia dengar tapi tidak masuk begitu dalam. Lupa. Sepeninggalnya Yosua dan orang tua mereka berhenti ibadah. Berhenti merayakan ibadah. Dan ini ada satu kesalahan. Saya dikasih Tuhan. Kegagalan ini adalah kegagalan komunitas.
Ya, kegagalan ini adalah kegagalan yang menyedihkan sehingga membuat kemunduran. Saudara, kalau kita mau mundur dalam Tuhan gampang sebenarnya. Kalau sudah menjadi anggota yang pasif, jangan bersandar kepada Tuhan. Dan kalau saya lakukan berarti saya penyesat. Tapi hanya mau kasih tahu, saya dan saudara bisa mundur kalau sudah mengandalkan kepintaran dan pengalaman kita. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang ya kok ragu-ragu ini takut dikutuk jangan-jangan. 1, 2, 3. Terkutuklah. Gagallah saya dan saudara ketika terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya di dunia ini tidak ada Superman. Superman ada, Superman Panjaitan itu ada. Tapi dia bukan Superman. Jangan mengandalkan Tuhan, terkutuklah. Ketika kita mengandalkan manusia, kita nggak akan produktif loh. Kita nggak punya keberanian loh. Kita tidak punya sikap yang tegas. Itu dialami. Sejak Yosua tidak ada. Sejak engkong mereka tidak ada. Suka-suka udah mau ibadah ada tidak. Malah petaka dibuat oleh generasi ini enggan untuk bersandar kepada Tuhan. Bagaimana saya dan saudara sekali lagi mengatasi kemunduran? Yeremia pasal 17 ayat yang ke 7 dan 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang baca yang keras. Diberkati saya yang mengandalkan Tuhan. Jangan menaruh warisan. Jangan menaruh ekonomi yang pas dan mapan nyaman. Itu berkat dari Tuhan. Kita syukuri saja. Kalau saya bisa menikmati ambil berkat Tuhan, saya harus mengakui bahwa Tuhan itu baik dan saya bersyukur. Saya harus setia dan semakin bersandar kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, hidup kita akan produktif. Dikatakan seperti pohon, ayat yang ke-8. Seperti pohon, baca sama-sama. Seperti pohon ditanaman di tepi air yang merambat akar-akarnya ke batang air. Wow. Dekat Tuhan. Katakan, banyak masalah. Aku punya masalah. Kata, aku punya masalah. Aku punya masalah. Tapi aku di mana? Aku di tempat yang betul. Aku di tempat yang pas. Aku di tempat yang membuat hidup. Artinya Tuhan. Batang air, sumber. Yang mengandalkan Tuhan. Makanya, bisakah kita mengatasi kemudian? Bisa. Nggak bisa kalau sudah mengandalkan manusia. Yang tidak mengalami. Wah, kemarin panas terik ya. Panas gak? Itu masih enak. Panasnya kesusahan penderitaan. Aduh, kipas-kipas. Mau teh botol apa. Aduh, tetap sengsara. Tapi apa artinya? Masih ada perlindungan Tuhan. Gak akan membawa malapetaka. Yang daunnya 1, 2, 3, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wow. Bayangkan, itulah saudara dan kita semua yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Terakhir, tidak berhenti menghasilkan. Itulah persoalannya. Tuhan memberikan jaminan dan kepastian. Kalau kita putar secara negatif, pantas saya dan saudara mundur. Sebab selalu ada dalam zona nyaman, gak berani keluar. Mempertahankan hak yang sebenarnya itu semua. Pantas kita ini
dalam kekurangan dan kesulitan dan tidak ada damai. Sebab kita bergantung kepada yang bukan menjadikan langit dan bumi. Saya mau kasih tahu, hidupku tidak bergantung pada usaha pekerjaan manusia, tapi hidupku bergantung kepada kebaikan hati Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Tuhan, hidupku dan masa depanku hanya bergantung pada kebaikan hati Tuhan. Kasih tahu sebelah. Lupa, saya ulangi. Hidup dan masa depanku bergantung kepada kebaikan hati Tuhan. Makanya om, tante, adik papa, kokoh mama, ketika bikin khotbah jangan marah-marah dong. Katakan haleluya, masih ada Tuhan, nanti Tuhan Yesus tolong NTT gitu loh. Nanti Tuhan tolong. Tahu NTT gak semua? Gak tahu NTT Bu Tambunan? NTT tahu Pak Tambunan? NTT tahu gak? Ucok. Apa itu? Nanti Tuhan tolong. Mana orang NTT berdiri? Nah, katakan nanti Tuhan tolong. Oh, nanti Tuhan tolong. Silakan dulu. Ini rajin ya anak muda ini, rajin. Ya. Hari ini tetap bersandar sama Tuhan ya. Masa depan kita bergantung kepada Tuhan. Bisa maju? Bisa mundur gak? Itu pilihan saudara lah. Nah ini yang jadi saudara, betapa pentingnya kita selalu ingat Tuhan dan mengenal Tuhan semakin dalam. Yang ketiga, kita harus setia kepada firman Tuhan. Ayat 11, perhatikan ayat 11. Yang ketiga ada mengenal Tuhan secara pribadi. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain atau generasi kedua yang tidak mengenal Tuhan atau mengenal perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Apa benar mereka itu seperti itu? Apa orang tua Yosua tidak pernah memberitahukan hal itu? Tentu. Tetapi ada apa sampai mereka tidak mengenal? Coba perhatikan. Ucok. Ya, ada seseorang ya dikasih semuanya cukup. Kira-kira kenal nggak sama yang kasih cukup tuh? Kenal. Tapi kalau saya seperti itu, saya nggak mengakui kebaikan dia. Wow. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Mau ambil berkat Tuhan, nggak mau tahu dan nggak mau bersyukur. Stop ibadahnya. Cukup dah, yang penting saya nyaman, saya bisa ini, bisa itu. Wah saudara, ini pasti ada yang salah. Kenapa mereka tidak mengenal ini adalah kegagalan. Kegagalan itu bukan bersifat kegagalan pribadi, tetapi kegagalan komunitas. Ada apa ya? Dan ternyata saudara, mereka gagal menghidupkan memori tentang perbuatan dan kebaikan Allah. Kegagalan untuk menghidupkan tentang kenangan anugerah Tuhan. Ibu-ibu, apakah anak-anakmu tahu mengucap syukur berterima kasih? Ayo, mama baik. Ibu-ibu ajar anak-anak tahu mengucap syukur ya. Anak-anak muda, ingat orang tuamu. Berterima kasih. Ingat waktu engkau diantar sekolah, ngompol lagi di sekolah. Mamah datang. Kau sakit panas keras. Itu hampir saja nabrak pohon asem becaknya. Kau tetap baik-baik, mamah benjol kepalanya itu. Itulah mama. Itu papa, itu kepanasan tuh. Mari kita ingat. Kepada yang kelihatan kita ingat, tapi kepada yang tidak kelihatan, Allah Tuhan kita harus ingat. Gak boleh lupa.
Kegagalan mereka itu apa? Adalah kegagalan tentang memori. Ada penyakit yang mengerikan namanya amnesia. Apa itu amnesia? Hampir sama dengan penyakit yang berkaitan dengan gangguan memori. Udah nggak ingat lagi. Lupa fakta-fakta yang ada. Lupa informasi. Lupa apa yang pernah dia alami. Itu namanya apa? Amnesia. Dan ternyata saya bisa katakan bangsa Israel saat itu sedang mengalami amnesia spiritual. Nggak ingat Tuhan. Ingat waktu kejepit, ya Tuhan sakit, Tuhan jamah. Waktu bangkrut, mangkrat, Tuhan tolong. Waktu cengap-cengap di rumah sakit, teriak kenceng saudara. Tapi waktu sehat, orang Jepang bilang everything is fine. Amnesia rohani tak dapat dielakkan, menghasilkan kemerosotan, kemunduran total, kejatuhan total. Apa sebab? Lupa kepada Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kita selalu ingat kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kata siapa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kata siapa? Daud. Jangan lupakan segala kebajikannya. Saya suka katakan itu. Yuk sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan. Kalau tidak lupa kita bersyukur. Kalau kita mau mengatasi kemunduran semacam amnesia rohani, mengenal Tuhan secara pribadi. Kau pagi-pagi berdoa, buka Alkitab, kau akan kerjakan Tuhan tolong saya. Kau dengar si Anu masuk rumah sakit, Tuhan tolong anakmu itu. Kau tahu gereja membutuhkan doa. Tuhan, aku berdoa untuk gereja ini. Bukankah itu salah satu untuk dekat dengan Tuhan? Bangun pagi, cari apa? Cari sandal jepit, cari odol, cari apa lagi dok? Cari sasetan kopi, cari bubur ayam. Kita nggak mau mundur tuh. Loh, kok kita nggak mau mundur tuh? Yuk cari Tuhan. Katakan, cari Tuhan. Supaya tidak mundur, mengenal Tuhan secara pribadi. Kasih tahu sebelah. Olong anakmu. Itu kan ada nyanyian tuh. Tahu holong? Cari Tuhan holong aja nyanyi. Holong anakmu. Pasti holong ditolong Tuhan tuh. Sini dong, sini. Ini seneng sama yang nih. Kau maju terus ya. Bagak tuh ya. Tadi hampir terjungkel tadi. Tadi hampir terjungkel tadi. Tapi tadi setia sama Tuhan kok ya. Yuk kita runut kembali. Apa pertama? Supaya kita tetap mampu mengatasi kemunduran kita. Jangan pernah merasa puas dengan keadaan kita, status quo. Yang kedua, jangan bersandar kepada manusia, tapi bersandar kepada. Yang ketiga, kita harus mengenal Tuhan sampai. Yang terakhir adalah kita harus setia kepada firman Tuhan. Ayat 11 dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12,
Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, membawa mereka keluar, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti bangsa-bangsa di sekelilingnya dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Menyedihkan ya, menyakiti hati Tuhan. Kapan saya menyakiti? Ketika saya mendoakan hati, ketika saya tidak setia kepada firman-Nya, tidak mengindahkan kebenaran firman-Nya. Ini yang dialami generasi kedua. Sindrom ini adalah sindrom yang begitu mengerikan, melupakan dan tidak menghargai firman Tuhan. Saudara, pada Tuhan ingatkan supaya mereka bersyukur apa yang mereka peroleh berkat-berkat itu. Sudah kan dibaca di rumah ya, Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12. Itu berkat-berkat materi, berkat-berkat semuanya dilimpahkan supaya mereka ingat itulah semua datang dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan dan harus disyukuri saudara. Wow. Dan apa yang terjadi sehingga saudara, mereka itu suam, apati dari kebenaran. Hati-hati saudara, jangan sampai kita terjungkal masuk dalam fase ini. Ya, mari kita menghargai firman Tuhan. Jangan tidak kita menghormati firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan adalah malapetaka. Saudara, coba supaya ayat terakhir kita baca Yohanes pasal 6 ayat 66. Kenapa bisa begitu? Ayat terakhir, baca yang keras, 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mundurkan diri. Dan kemunduran bukan masalah yang baru. Berarti saya bisa berarti saya bisa mundur. Murid-muridnya. Kalau ada orang yang mundur, Yesus nggak heran kok. 67, apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apa katanya sok? Baca. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah mau mundur? Apakah mundur? Yuk, angkat tangan. Siapa yang mau mundur? Mau mundur sekarang, mundur besok sama saja sebetulnya. Halo. Pak Trayu, mana Pak Trayu? Mau mundur sekarang, mundur besok sama saja tuh. Ngeri ya, Pak Hidan? Berarti kita bisa mundur. Pertanyaannya, bagaimana nggak bisa mundur, Sok? Tadi sudah kita bahas sama-sama. Jangan tinggal pada zona nyaman, berjuang. Jangan bersandar kepada manusia dan kekuatan sendiri. Mari kita semakin dalam mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kita harus berjuang. Saudara, hidup ini bukan perlombaan jarak pendek. Hidup bukan panjang, tapi hidup adalah maraton jarak panjang. Sewaktu-waktu di tengah jalan ada saja masalah, kita harus hati-hati. Pada umumnya tiba-tiba di tengah jalan kejang otot. Pernah kejang otot? Gagal di tengah jalan. Tapi barang siapa yang setia sampai terakhir, dialah yang bisa dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini saudara, sekali lagi, yang berbahagia adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan memerlukan Tuhan selalu dan selalu. Mari kita berdiri. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Engkau sertai jalanku sepanjang hidupku. Perlindunganku dan keselamatan aku bersebut denganmu. Selamanya biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tetap berjuang dan bertahan sampai terakhir. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan.